Carilah literatur atau sejarah-sejarah dunia. Ada nggak orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum abad ke-7? Nggak ada, satu pun nggak ada. Sama aja kalian sama Tuhannya orang-orang yang lain lah, agama-agama yang lain. Tuhannya itu baru ada tahun sekian. Kalau Tuhan Yesus itu Bapak Yahweh yang menjadi manusia. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sangat jelas sekali Yesus menyembah hanya kepada Allah dan mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada Allah yang Esa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, kali ini kita akan tampilkan cuplikan video dari anak Batak, yang mana di video yang sudah dihapus di channelnya tersebut tetapi berhasil direkam oleh HMC atau Koh Julius ya. Saya ambil video cuplikan ini dari channel HMC, di mana ternyata di situ sangat luar biasa parah si anak Batak ini menghujat Allah. Masya Allah, astagfirullahaladzim, si anak Batak ini jelas-jelas sekali di situ ya, menghujat Allah dengan di luar batas. Sangat-sangat miris sekali. Beginikah ajaran kasih itu ya. Tetapi sahabat, saya tidak ingin mengambil video itu berlama-lama karena saya merasa sedih sekali, dan saya tidak ingin para sahabat-sahabat semua ikut sedih dengan hujatan yang dilakukan oleh si anak Batak tersebut. Kita ambil sedikit saja untuk kita jawab. Kalau ingin melihat hujatannya secara lengkap ada di channel HMC. Silahkan untuk para sahabat-sahabat datang ke channel HMC ya. Di situ HMC minta agar dibantu diviralkan ya, biar si anak Batak ini terkenal dan mungkin sudah sangat ngebet berkeinginan ingin menyusul MKC. Di dalam videonya yang monolog menghujat Allah, sangat luar biasa hujatannya. Oke sahabat, kita tampilkan sedikit cuplikan dari anak Batak dan lalu kita akan menjawab statement dari si anak Batak. Carilah literatur atau sejarah-sejarah dunia. Ada nggak orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum abad ke-7? Nggak ada, satu pun nggak ada. Sama aja kalian sama Tuhannya orang-orang yang lain lah, agama-agama yang lain. Tuhannya itu baru ada tahun sekian. Kalau Tuhan Yesus itu Bapak Yahweh yang menjadi manusia. Ajaran semua para nabi termasuk Nabi Yesus adalah menyembah hanya kepada Allah saja. Allah yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita, Tuhan mereka, dan Tuhan yang disembah oleh Yesus juga. Jadi mudah saja untuk menjawab statement dari si anak Batak ini. Cukup memakai dalil dari ayat-ayat Bible si anak Batak ini sendiri. Mari kita buktikan memakai dalil ayat bahwa sesungguhnya Yesus mempunyai Tuhan, yaitu Allah, dan mengajarkan umatnya agar menyembah hanya kepada Allah yang Esa.
di dalam Markus 12 nomor 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu adalah ucapan Yesus ya. Ayat tersebut adalah perintah kepada umatnya agar menyembah kepada Allah yang Esa, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Sangat jelas sekali memakai satu dalil ayat tersebut, tetapi banyak juga di ayat-ayat yang lainnya, tetapi cukup kita sajikan satu ayat itu saja untuk menjawab statement dari si penghujat, yaitu si anak Batak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya tanya dulu ya, dengan Mbak siapa namanya, nama lengkap? Kristeria Fatmasari. Kristeria Fatmasari. Panggilannya? Fatma. Mbak Fatma. Mbak Fatma datang ke sini ada paksaan? Tidak. Nggak ada ya? Keinginan dari Mbak Fatma pribadi? Nggak ada yang mengiming-imingi apapun? Nek masuk Islam nanti tak kasih rumah? Nggak. Nek masuk Islam nanti tak kasih mobil? Enggak ya? Tidak ada. Atau di bawah ancaman? Tidak ada ya? Baik. Karena sebelumnya saya sampaikan, Islam mengharamkan seseorang untuk memaksa orang lain memeluk agama Islam, gitu ya. Gitu. Tapi kewajiban sebagai umat Islam sendiri adalah memberi kabar gembira atau memberitakan tentang Islam itu seperti apa, mendakwahkan, gitu ya, tidak memaksa, gitu. Kristeria Fatmasari kemarin tanggal 5 November 2022 mendatangi kantor Mu'alaf Center Yogyakarta, minta agar dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di awal ditanya apakah Mbak Fatma ini masuk Islam karena ada paksaan, karena ada yang akan memberikan sesuatu, rumah, mobil, dan harta duniawi yang lainnya. Tidak ada. Apakah ada yang mengancam? Tidak ada. Karena keinginan pribadi dari Mbak Fatma tersebut berkeinginan masuk Islam. Karena di dalam agama Islam tidak boleh kita memaksa orang lain untuk masuk ke agama kita. Tidak boleh. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Dan kewajiban kita sebagai umat Islam cuma menyampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan walau 1 ayat. Dan cara menyampaikannya pun diatur ya, dikatakan di dalam Al-Quran ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita menyampaikan pun harus dengan cara yang lemah lembut dan bijaksana. Itulah indahnya Islam. Sudah yakin? Sudah mantap? Sebentar kita akan mulai. Mbak Fatma sudah siap ya? Nanti saya tuntun pelan-pelan, Mbak Fatma ikuti saya, nggak usah terburu-buru, didengarkan baik-baik ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Kristeria Fatmasari. Tempat tanggal lahir Sleman 1 Maret 1998. Pekerjaan pelajar mahasiswa. Agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa pada hari ini saya telah meninggalkan agama saya terdahulu
saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kristeria Fatmasari, seorang mahasiswi asal dari Sleman, Yogyakarta, sudah mengikrarkan diri akan segera meninggalkan agamanya yang lama yaitu Katolik, dan dengan kesadaran dari pribadinya dengan niatan tulus ingin masuk Islam tanggal 5 November 2022. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiada hari tanpa mu'alaf. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selamat datang saudari Kristeria Fatmasari di dalam kebenaran agama Islam. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Di satu sisi semakin banyak saja para penghujat ya, para non-muslim yang sangat parah menghujat Islam, menghujat Allah, tetapi tidak akan pernah mampu memadamkan cahaya Islam. Semakin dihujat, Islam semakin bersinar. Terbukti banyak sekali dari para non-muslim yang kritis dan logis berbondong-bondong masuk Islam. Sahabat, mari kita doakan untuk saudari baru kita, Mbak Fatma. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa, mari kita doakan juga untuk saudara-saudari kita non-muslim di luar sana yang kritis dan logis, yang masih mencari kebenaran. Mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran hanya ada di dalam agama Islam. Terima kasih sahabat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.